Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Reski Putra Tamar Harjo. Kali ini video ini akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi itu adalah subprogram yang akan mengolah data dan mengembalikan nilai. Nama lain fungsi sendiri di pemrograman ada function atau method. Dan di C++ sendiri punya minimal satu fungsi, yaitu fungsi main dalam kurung subprogram. Nah, itu dimana fungsi itu yaitu dimana nanti bloknya akan dijalankan. Nah, seperti yang di SMA yang pernah diajarkan, fungsi ini contohnya seperti ini: fx sama dengan x tambah 10. Nah, misalkan kita masukkan sebuah angka, kita masukkan sebuah variabel, yaitu variabel x di sini ya, variabel x di sini. Kita masukkan contohnya 2. Nah, nanti 2 ini nilainya akan masuk dalam x, yaitu nanti di sini x-nya berubah menjadi 2. Nah, jadi 2 tambah 10 sama dengan nanti outputnya adalah 12. Nah, sama seperti di C++, di sini dia ada sebuah kode blok yang dimana kode blok ini contohnya yaitu x tambah 10 ini kode bloknya. Nah, kita panggil sebuah fungsinya. Fungsinya misalnya fx ini, kita masukkan nilainya yaitu 2. Nanti kode blok itu akan mengambil nilai 2 tersebut dan dimasukkan ke dalam x-nya tersebut. X-nya di fungsi di kode bloknya ini. Nah, lalu nanti setelah diproses kode bloknya, nanti dia akan mengembalikan nilai yang hasilnya nanti 2 tambah 10. Dia akan mengembalikan nilai 12. Nah, masih bingung? Kita lanjut saja dahulu. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara menulis menulis fungsi di dalam C++. Bentuk umumnya seperti ini. Pertama kita tuliskan tipe fungsinya apa. Contohnya misalkan fungsinya integer atau float dan lain-lain. Setelah itu kita beri nama fungsinya. Di sini terserah kita. Lalu di sini adalah daftar parameternya, dalam kurung daftar parameter. Nanti kita akan lebih lanjut bagaimana menuliskan parameter tersebut. Lalu setelah itu buka kurung kurawal. Nah, di sini adalah kode bloknya, yaitu isi dari fungsinya yang akan kita tuliskan. Nah, di sini lalu kita tutup. Nah, kita langsung saja bagaimana menuliskannya di dalam C++. Kita praktekkan langsung. Nah, di sini kita udah tulis include iostream using namespace std dan int main. Nah, misalkan di sini kita ingin membuat fungsi perkalian. Nah, pertama untuk menulis fungsinya kita di atas main ini ya. Ini main juga termasuk fungsi. Nah, di atas mainnya kita pertama-tama tulis tipe datanya apa dulu. Misalkan contohnya sini aku menggunakan integer. Lalu setelah itu nama fungsinya. Ini bebas. Misalkan nama fungsinya adalah perkalian. Lalu buka kurung. Nah, ini adalah deklarasi dari fungsi tersebut. Nah, kita buka kurung, tutup kurung. Nah, misalkan kita ingin melakukan perkalian int, misalkan ada dua variabel di sini, x sama y. Misalkan x adalah 4, int y adalah 5. Nah, lalu kita ingin hasilnya di int z, yaitu x kali y. Nah, setelah itu di akhir, karena ini adalah fungsi, dia harus mengembalikan nilai. Mengembalikan nilainya gimana?
ada namanya return. Nah, apa yang kita kembalikan? Kita ingin mengembalikan nilai dari int z ini. Berarti sini tulisnya int apa itu? Return z. Nah, untuk memanggil fungsi ini kita harus meletakkannya di main. Jika kita tidak manggil, maka dia tidak akan dijalankan, tidak akan di-run. Nah, makanya di sini misalkan karena int perkalian ini mengandung nilai, mempunyai nilainya apa itu return z, nilainya dari z ini, maka kita tidak boleh memanggilnya seperti ini. Perkalian aku nutut belum. Nah, ini dia akan gagal compile. Kita lihat. Nah, ini nggak ada keluar apa-apa. Kita nggak boleh memanggilnya seperti ini. Kenapa? Misalkan halo, siap halo. Nah, dia tidak akan keluar nilai z-nya tersebut. Tapi kita memanggilnya yaitu dengan cout perkalian. Nah, jadi nilai yang dari fungsi perkalian ini akan kita cout-kan. Kita lihat. Nah, halo 20. 20 ini adalah hasil dari perkalian fungsi di atas. Nah, untuk beberapa IDE, kalau di sini aku gunain dev C++. Nah, untuk beberapa IDE, kalau misalkan suatu fungsi kita tanpa cout ini atau tanpa kita assignment ke suatu variabel, dia akan violate, compile-nya akan violate. Nah, ada juga yang selain fungsi, ada juga yang namanya prosedur. Prosedur itu adalah fungsi yang tidak. Prosedur itu sama kayak fungsi, cuman saja di sini kita menggunakan void. Void itu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Misalkan sini kita menuliskan prosedur penjumlahan. Nah, kalau misalnya bedainnya antara prosedur dengan fungsi, kita perbedaannya hanya dengan dia mengembalikan nilai atau tidak. Dia mempunyai nilai apa tidak. Kalau prosedur dia tidak mengembalikan nilai, sedangkan fungsi dia mengembalikan nilai. Nah, misalkan kita samain aja int x4, int-nya. Nah, kita samain aja penjumlahan gini. Nah, misalkan kita melakukan cout z. Nah, maka di sini kita panggil di int main-nya, kita panggil void penjumlahannya, prosedur penjumlahannya. Nah, ini bakal bisa dia. Nah, halo 9. Ada dua cara untuk menuliskan fungsi. Pertama, udah aku demoin tadi, yaitu fungsinya di atas main. Ini fungsi atau prosedurnya di atas main yang udah ada isinya gitu. Di atas main, di atas int main. Nah, ada juga yang di bawah int main. Di bawah int main. Nah, mari kita coba. Loh, kok failed? Nah, di sini untuk C++ dia akan menjalankan fungsi dari main terlebih dahulu. Kenapa di sini error? Karena di sini kita lihat errornya. Kita lihat errornya ini, penjumlahan was not declared in this scope. Berarti penjumlahan ini, void penjumlahan,
belum ada kita deklarasikan. Nah, ini namanya prototype fungsi. Prototype fungsi adalah ini. Fungsinya itu fungsinya untuk ini mengenalkan, mendeklarasikan suatu fungsi. Jadi di atas main kita harus tuliskan sama dengan yang kita tuliskan. Di atas main kita tuliskan fungsinya, tuliskan prosedurnya. Dan ingat void prosedurnya harus sama dengan yang kita tulis di bawahnya ini. Nah, misalkan void penjumlahan. Di sini kita tulis void penjumlahan titik koma. Nah, ini namanya prototype fungsi. Agar untuk mengenalkan doang, mengenalkan penjumlahan ini fungsinya ada loh di kodenya. Nah, sama juga dengan yang ini. Nah, begini. Nah, ada juga yang namanya standard library. Apa itu standard library? Standard library itu adalah fungsi yang sudah pernah orang buat dan masukkan dalam library kayak IOStream ini. Nah, itu jadi kita hanya menggunakan fungsinya tanpa kita harus buat fungsi lagi. Tanpa kita buat fungsi lagi. Jadi kita hanya memakai fungsi dari yang telah disediakan. Contohnya apa? Di sini aku coba menggunakan include math.h. Di math.h ada banyak fungsi yang telah tersedia. Nah, contohnya ini aku tunjukkan. Nah, di sini ada misalkan shell. Di shell ini adalah dia membulatkan nilainya. Setelah itu ada logaritma, ada juga PAW atau pangkat. Nah, menggunakannya sama, kita panggil fungsinya seperti kita buat di sini. Misalkan di sini kita tulis dalam perkalian ini kan, kita tulis intz PAW. PAW apa? A, B. A pangkat B. Ini A, B. A pangkat B. Atau X pangkat Y. Nah, kita coba cout kan. Cout perkalian. Nah, dia akan mengeluarkan nilainya yaitu 4 pangkat 5, 1024. Nah, ada banyak fungsi di math.h. Bisa kalian cek, linknya aku akan masukkan di description di bawah. Itu ada banyak fungsi yang bisa kalian pakai. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.